Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Pandawa Farm, channel yang memberikan informasi seputar pertanian dan peternakan. Oke kawan-kawan Pandawa Farm, kali ini saya akan menjelaskan tentang kegiatan pembuatan silase untuk persiapan di bulan puasa. Jadi kita dua kali ambil bang pakan. Setelah itu kita tinggal menyajikan atau memberikan pakan pada ternak kambing kita. Jadi sangat membantu kita tanpa harus kita mengarit setiap hari. Nah, itulah tujuan kita dalam membuat silase atau menyimpan pakan atau mengawetkan pakan. Dan kegiatan ini bisa kawan-kawan saksikan. Ini adalah kegiatan kita di lahan waktu potong rumput. Dan rumput yang saya tanam ini adalah jenis atau varietas BB Biogen, yaitu Biovitas, Biograss, dan rumput Gamma Umami. Dan lahan ini baru saja saya tanam atau sekali tanam baru ini, dan hasilnya masih sedikit. Yang banyak adalah rumput liarnya. Nah, jadi kalau kita baru tanam hasilnya memang sedikit, tapi kalau sudah 2 kali panen nanti hasilnya tambah banyak karena tunasnya ini tumbuh dengan banyak daripada yang tanam pertama. Nah, ini tunasnya ya kawan-kawan, bisa dilihat. Dan setelah kita potong nanti untuk panen yang kedua pastinya tunasnya akan muncul tambah banyak. Nah, ini sangat banyak sekali rumput liarnya, bisa kita lihat ya di lahan kita ini. Nah, rumput liarnya sangat tinggi, sangat tebal sekali rumputnya. Nah, nggak apa-apa, ini rumput liar juga kita buat silase. Kita nanti campur, kita mix dengan rumput BB Biogen sama Gamma Umami. Sekali kita bersihkan kawan-kawan, biar kita efisien waktu. Jadi rumput liarnya kita juga bawa pulang, sekalian rumput BB Biogen sama Gamma Umami. Dan panenan yang pertama ini kita usia sekitar 65 hari setelah tanam kawan-kawan. Jadi 2 bulan lebih sudah bisa kita panen yang tanam pertama. Tapi kalau untuk bibit rumput sebenarnya ini kurang ya kawan-kawan. Jadi kalau untuk bibit seharusnya kita panen pada usia sekitar 3 bulan. Itu nanti baru layak untuk kita buat bibit untuk kita kembangkan lagi atau kita tanam lagi. Kalau untuk usia 2 bulan masih kurang maksimal batangnya. Jadi batangnya masih muda. Nah, ini lahan sewa. Jadi luasnya sekitar 500 meter persegi. Jadi kita memudahkan kita untuk tersediaan bang pakan. Jadi kita memilih lahan yang dekat jalan raya sehingga roda 4 bisa langsung di lahan.
Nah, ini waktunya setengah hari kawan-kawan, 4 orang tenaga kerja. Dan setelah itu kita bawa pulang. Nah, itu sudah bersih semua ya di lahan. Nah, ini yang banyak adalah untuk liarnya. Ini dapat beberapa ikat dan umaminya banyak untuk liarnya. Nah, ini kita dapat satu armada, satu pickup. Nah, ini rumputnya kita bawa pulang, terus kita berdirikan seperti ini kawan-kawan, biar layu dulu sekitar 2 malam ya. Kita biarkan seperti ini, kita layukan. Tujuannya adalah biar kadar airnya rendah. Kalau langsung kita chopper, nanti kadar airnya terlalu tinggi. Jadi harus kita layukan dahulu. Nah, ini yang rumput BB Biogen, Biovitas, Biogres, sama rumput Gamma Umami. Terus ini yang rumput liarnya kawan-kawan. Nah, ini rumput liarnya dapat banyak sekali dan sudah tua-tua ini rumput liarnya. Nah, ini di kandang Pandawa Farm. Dan ini lahan yang berikutnya, lahan kedua Bang Pakan. Dan ini kegiatan saat mengambil indigo vera. Nah, jadi daun indigo vera ini nanti juga kita mix untuk pembuatan silase. Dan di lahan ini juga ada rumput pakcong, ada odot, dan ini saya tumpang sari dengan indigo vera. Jadi pakan kita ketersediaannya sangat melimpah ya kawan-kawan. Kita nggak khawatir untuk pakan. Nah, ini indigo vera yang sudah kita ambil dari lahan. Ya, kita layukan semalam saja sudah cukup kalau indigo veranya ini. Dan ini proses kita untuk pencoperan rumput. Nah, ini bisa dilihat kawan-kawan. Hijauan pakan ternak yang kita persiapkan atau yang kita ambil dari lahan, kita layukan sekitar 2 malam dan 1 malam. Setelah itu baru kita chopper atau kita cacah ya dengan mesin chopper, dan kita campur dari bahan-bahan yang kita sudah siapkan kemarin. Nah, ini ada rumput gajahan yang jenis BB Biogen, Biogres bersama Biovitas, dan rumput Gamma Umami. Terus setelah itu ada daun indigo vera dan sama rumput liar. Nah, jadi ada beberapa macam ya hijauan pakan ternak yang kita buat silase, dan kita campur seperti ini kan kawan. Nah, jadi kita choppernya nanti bergantian, misal habis dari rumput BB Biogen, Gamma Umami, terus nanti kita gantian di indigo veranya kita chopper, terus kita gantian di rumput liarnya. Nah, jadi biar apa? Biar
bahan silase yang kita chopper ini tercampur dengan merata. Nah, ini rumput gajahannya sudah berwarna kekuningan ya, karena sudah layu selama 2 malam. Terus indigo veranya ini 1 malam, rumput liarnya juga 2 malam. Jadi tingkat kadar airnya ini sudah memenuhi syarat, sudah agak kering ya, tingkat kadar airnya sudah rendah. Kunci keberhasilan dalam pembuatan silase itu yang paling utama adalah tingkat kadar air, kawan-kawan. Jadi kalau pembuatan silase kita bahannya agak kering atau banyak yang keringnya, itu pasti 100% jadi. Tapi kalau kadar airnya masih tinggi, nah itu kemungkinan nanti bisa gagal atau hasil silasenya bisa busuk. Nah itu yang harus diperhatikan ya kawan-kawan. Paling utama, paling penting adalah tingkat kadar airnya. Dan bahannya ini juga saya campur sama kangkung kering, kawan-kawan. Nah ini kita masukkan yang dari atas biar tercampur secara merata. Nah, dari 2 lubang rumput kita chopper, indigo vera kita chopper, sama yang di atasnya kita kasih kangkung kering. Jadi ada beberapa macam bahan untuk pembuatan silase. Nah, tujuan kangkung kering ini juga biar tingkat kadar airnya lebih rendah, kawan-kawan. Dan bahan silase ini kita diamkan selama kurang lebih 1 minggu atau 7 hari. Nanti sudah bisa kita kasihkan ke ternak kambing kita. Nah, untuk lamanya itu sebenarnya lebih lama, sekitar 21 hari juga lebih bagus. Tapi terkadang kalau saya sebelum 7 hari juga pernah saya kasihkan ke ternak, karena pakan saya sudah habis. Jadi walaupun belum 7 hari sudah saya kasihkan ke ternak. Nah, jadi kalau kita sudah mempunyai silase seperti ini, kita mengawetkan hijauan pakan ternak sangat membantu kita, membuat kita santai dalam beternak karena tidak usah ngarit setiap hari. Jadi seperti itu kawan-kawan. Silase tujuannya adalah mengawetkan pakan biar kita tidak ngarit setiap hari. Nah, untuk silase kita ini nanti bisa dipakai sekitar 1 bulan atau 1 bulan lebih bisa. Jadi waktu kita pembuatan silase ini adalah sebelum bulan puasa. Tujuannya biar kita bulan puasa itu santai di rumah, tidak usah ngarit ya kawan-kawan. Jadi bulan puasa kita tinggal kasihkan aja. Sangat menyita waktu kalau kita ngarit. Nanti kalau sudah punya silase seperti ini tinggal santai di rumah ya. Nah, ini kita masukkan tong setelah kita chopper dari berbagai macam hijauan pakan ternak tadi. Kita masukkan tong, kita injak-injak biar rapat. Setelah itu kita tutup dan nanti terjadi fermentasi rumput itu. Dan kalau silase yang
berhasil itu nanti baunya harum seperti kayak tape. Kalau baunya tidak enak, nah itu pasti gagal. Kalau peternak sudah mempunyai silase seperti ini, sangatlah enak sekali. Jadi tenaga kita bisa kita kurangi. Oke, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.